Mekanisme penyerapan air dan teori pengangkutan air. Penyerapan air. Air diserap sebagian lewat akar, sebagian lewat daun dan cabang-cabang. Tempat masuknya cairan atau air melalui yang pertama kutikula, yaitu lapisan seperti lilin yang menutup epidermis, daun dan batang. Yang kedua melalui lentisel, daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas yang dikenal sebagai alat komplementer. Yang ketiga ada kulit. Yang keempat melalui luka daun. Kebalikan penyerapan adalah pencucian hara dari daun tercuci ke tanah, baik pada konifer maupun deciduous. Mekanisme penyerapan air. Mekanisme penyerapan air ada dua, yaitu penyerapan aktif dan penyerapan pasif. Yang pertama aktif. Aktif terbagi menjadi dua, yaitu aktif osmotik dan aktif non-osmotik. Yang kedua itu pasif, yaitu tarikan transpirasi, penggeraknya transpirasi. Mekanisme penyerapan air aktif. Biasa terjadi pada tanaman dengan transpirasi lambat. Akar berfungsi sebagai osmometer saat transpirasi lambat. Osmometer adalah perangkat untuk mengukur kekuatan suatu larutan, koloid, atau senyawa. Garam-garam dalam silem mempunyai tekanan osmosis lebih rendah daripada tenaga tempat air dalam tanah. Tekanan osmosis adalah dorongan untuk terjadinya transport molekul melalui selaput tipis karena adanya perbedaan kepekatan atau konsentrasi antara kedua larutan. Akibatnya terjadi gerakan air masuk ke dalam dan menghasilkan tekanan akar. Sering terjadi peristiwa kutasi dan eksudasi pada beberapa tanaman. Eksudasi merupakan proses pengeluaran dan pemancaran. Mekanisme penyerapan air pasif. Biasa terjadi pada tanaman dengan transpirasi cepat. Pada penyerapan ini sebagian besar air terserap oleh tanaman berkayu. Transpirasi dari tegangan dalam silem meningkat. Terbentuk kelompok air dengan volume yang lebih besar. Gerakan ini mendorong garam yang terakumulasi dalam akar dan menurunkan tekanan osmosis. Akar menjadi pasif menyerap air lewat permukaan. Organ yang menyerap air ada tiga. Yang pertama itu akar, organ tanaman yang paling aktif menyerap air. Yang kedua, rambut akar paling cepat menyerap air, jumlahnya sedikit, jumlah air yang diserap sedikit. Yang ketiga, sel gabus. Sel gabus lambat dalam menyerap air, jumlahnya banyak, air yang diserap banyak. Perbandingan peranan. Penyerapan secara pasif lebih penting dibanding aktif. Alasannya, penyerapan aktif mempunyai banyak kelemahan, yaitu yang pertama, pada beberapa jenis tanaman gimnospermae, tekanan akar yang merupakan pendukung penyerapan aktif tidak terjadi. Yang kedua, tekanan akar juga tidak terjadi pada tanaman yang transpirasinya berlangsung cepat. Yang ketiga, air eksudasi yang keluar dari ujung batang yang dipotong tajuknya murni hasil penyerapan aktif hanya 5% dari total transpirasi. Yang keempat, tanaman yang utuh menyerap air lebih banyak daripada yang dipotong tajuknya. Tumbuhan hidrofit yang tubuhnya tenggelam menyerap air dari seluruh tubuhnya. Jalur penyerapan air. Larutan yang pertama itu melalui larutan tanah, kemudian masuk sel-sel epidermis akar atau rambut akar yang kemudian masuk ke dalam korteks, kemudian masuk dalam endodermis, yang terakhir masuk dalam eksilem akar. Bisa dilihat pada gambar yang terdapat pada slide yang tersedia. Selanjutnya materi tentang faktor yang mempengaruhi penyerapan air. Faktor yang mempengaruhi penyerapan air itu ada 5, yaitu 1. Ketersediaan air tanah. Tersedianya air bagi tanaman ditentukan oleh jenis tanaman, kegiatan metabolisme dalam jaringan tanaman yang sedang aktif, dan respon tanaman atau menyangkut daya adaptasinya terhadap penggunaan air. 2. Air tanah yang dapat dihisap oleh akar tanaman berada di antara keadaan air kapasitas lapang atau pilot capacity dan titik layu permanen atau permanent melting point. Yang ketiga, kondisi air tanah yang berada sedikit di bawah kapasitas lapang merupakan ketersediaan air yang optimum. Kondisi ini berada antara 50% sampai 70% air tersedia. Yang kedua, temperatur tanah. Temperatur tanah terdiri dari penyerapan air oleh akar tanaman akan meningkat dengan meningkatnya suhu tanah. Perbedaan ini disebabkan oleh daya adaptasi tanaman tersebut.
Di atas suhu 70 derajat Celcius diperkirakan laju penyerapan air diperkirakan sama, jika faktor lingkungan di luar suhu juga sama. Tanaman yang hidup di daerah sedang atau temperate zones absorpsi air dapat berlangsung antara suhu 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Tanaman yang hidup di daerah tropis absorpsi air hanya terjadi antara suhu 5 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Yang ketiga, sirkulasi udara tanah. Aerasi tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan absorpsi air oleh tanaman. Pada umumnya, tanaman akan layu ketika aerasi tanah hampir jenuh oleh material padat atau cairan yang pekat, misalnya pupuk nitrogen. Hal yang sama juga akan terjadi apabila aerasi tanah hanya ditempati oleh satu jenis udara tanah saja, misalnya ruang pori hanya diisi oleh karbon dioksida. Keempat, konsentrasi larutan dalam tanah. Penyerapan air oleh akar tanaman sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan tanah. Perbedaan konsentrasi air akan menimbulkan tekanan difusi air atau diffusion pressure of water antara larutan tanah dengan larutan dalam jaringan akar tanaman. Bertambah besarnya perbedaan tekanan difusi atau diffusion pressure gradient antara larutan di luar akar dan di dalam akar akan menyebabkan suatu aliran air. Akibat suhu udara yang terlalu tinggi akan meningkatkan laju evaporasi sehingga konsentrasi air dalam tanah akan menurun. Yang kelima, sistem perakaran. Ada 3 bagian, yaitu bentuk dan kedalaman serta penyebaran akar akan mempengaruhi jumlah air yang dapat diserap oleh akar tanaman. Akar yang kurus dan panjang mempunyai luas permukaan yang lebih besar bila dibandingkan dengan akar yang tebal dan pendek, karena dapat menjelajahi sejumlah volume yang sama. Penyerapan air dapat terjadi dengan perpanjangan akar ke tempat baru yang masih banyak air. Akibatnya laju penyerapan dapat ditingkatkan. Apa nih tadi? Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu teori pengangkutan air. Dalam teori pengangkutan air ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teori tekanan akar. Teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan. Tekanan air terjadi karena perbedaan konsentrasi air di dalam tanah dengan cairan pada saluran silem. Tekanan akar maksimum yaitu 2 atm dan hanya mampu menaikkan air sampai ketinggian 21 meter. Tekanan akar paling tinggi terjadi pada malam hari dan dapat menyebabkan merembesnya tetes-tetes air dari daun tumbuhan yang disebut sebagai gutasi. Yang kedua itu teori kapilaritas. Pengangkutan vaskuler atau intravaskuler, pengangkutan melalui berkas pembuluh pengangkut. Dalam pengangkutan intravaskuler, air diangkut dari silem akar ke silem batang dan diteruskan ke daun. Air dan garam mineral dari tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks akar dan masuk ke stele dan kemudian mengalir naik ke pembuluh silem sampai puncak tumbuhan. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke pembuluh kayu yang disebut sebagai silem, dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya air. Kapilaritas disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair. Di dalam zat cair, molekul-molekulnya dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam suatu zat cair, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis. Apabila adhesi lebih besar dari kohesi, air akan berinteraksi kuat sehingga air membasahi permukaan tanah. Cairan dapat naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya ke atas sampai batas keseimbangan gaya dengan gaya berat cairan tercapai. Kapilaritas sangat tergantung pada kohesi dan adhesi. Air naik dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan adhesi, sedangkan raksa turun dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan kohesi. Pembuluh silem yang terdapat pada batang dan akar tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu atau silem sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air.
Pada abad ke-19 diyakini bahwa pergerakan partikel air dari akar ke daun adalah karena adanya peranan sel-sel khusus yang berfungsi memompa air ke atas. Sel-sel ini diperkirakan berada pada setiap interval jarak tertentu dan pada posisi yang beruntut secara suksesif. Setiap sel pemompa bertugas memompakan air sampai pada posisi sel pemompa yang berada di atasnya. Yang keempat itu teori kohesi. Di dalam teori kohesi ini ada 3 elemen dasar untuk menjelaskan pergerakan vertikal air dalam tubuh tumbuhan, yaitu tenaga pendorong atau driving force, yang kedua itu hidrasi pada lintasan yang dilalui, yang ketiga itu gaya kohesi antara molekul air. Teori kohesi didasarkan atas 3 konsep, yakni adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong. Yang kedua itu adanya tenaga hidrasi dinding pembuluh xilem yang mampu mempertahankan molekul air terhadap gaya gravitasi. Dan yang ketiga itu gaya kohesi antara molekul air yang menjaga keutuhan kolom air di dalam pembuluh xilem. Terima kasih.